Para peserta dan hadirin tabligh akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tabligh akbar ini merupakan salah satu agenda rutin sebagai bentuk pengamalan dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana sebagai seorang warga negara yang baik, maka kita wajib mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan ilmu agama berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan berdasarkan pemahaman generasi Islam terbaik. Adapun tema dari tabligh akbar kita pada kali ini adalah lolongang baraka dino akhirat, meraih keberkahan di dunia dan akhirat. Keberkahan dengan memperdalam ilmu agama, karena tentunya kita memahami bahwa ilmu agama menjadi pondasi penting bagi kita untuk dapat melangkah dan selalu berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui acara ini kami juga berharap kita semua bisa bersilaturahmi, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan tentunya melalui acara yang penuh berkah ini kami ingin mengundang yang pertama kepada Bapak Ketua Panitia Al-Ustaz Abu Abdurrahman Thariq Hafizahullah Ta'ala untuk memberikan laporan terkait acara kita hari ini. Baik, kepada Al-Ustaz Abu Abdurrahman Thariq Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan nikmat yang begitu melimpah, yang begitu banyak, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan nikmatnya kepada kita semua. Allah Jalla wa ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, apakah nikmat yang zahir, nikmat yang lahir, maupun nikmat yang batin. Dan juga senantiasa kita bersalawat dan memberi salam kepada Rasul yang terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyebarkan rahmat di tengah-tengah manusia, menyebarkan rahmat di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kami menyampaikan laporan panitia, maka dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah seorang hamba yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami mewakili panitia Tabligh Akbar Sulselbar Kabupaten Wajo yang ke-14 mengucapkan terima kasih yang tak terhingga
kepada seluruh pihak yang ikut andil dan telah memberikan sumbangsihnya, terkhusus pada pemerintah daerah yang telah mendukung kegiatan baik ini, juga pada segenap pengurus Islamic Center yang telah membantu, memfasilitasi dan menyiapkan tempat untuk acara ini. Begitu pula kepada Polri dan TNI atas upaya pengamanannya. Begitu pula kepada Forum Asatidzah Sulselbar yang telah memberi amanah dan kepercayaan kepada Yayasan Safinatul Najah Kabupaten Wajo sebagai penyelenggara tabligh akbar ini. Begitu pula kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada lembaga-lembaga dakwah yang telah ikut andil demi terselenggaranya acara ini. Begitu pula kami ucapkan terima kasih kepada para muhsinin dan muhsinat yang telah menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan di jalan yang mulia ini. Dan tentunya tidak kami lupa berterima kasih kepada para panitia, ikhwa wal akhwat yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya. Kepada para panitia, ikhwa wal akhwat yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya, mulai persiapan sampai akhir sehingga terselenggara acara ini. Tentunya ini semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada yang bisa kami sampaikan kecuali doa. Jazakumullahu khairal jazaa wa ja'alallahu fi mizani hasanatikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas Anda semua dengan kebaikan, dengan balasan yang lebih baik, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini semua sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat, dan menjadi sebab kita mendapatkan rahmat di dunia, rahmat di akhirat, keberkahan di dunia dan keberkahan di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang tiap 6 bulan sekali dilaksanakan, yang diselenggarakan oleh Forum Asatidzah Sulselbar dan Yayasan Safinatul Najah Wajo, di mana sebelumnya sudah terselenggara di 13 kabupaten yang berbeda yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta kurang lebih 6.000 sampai 7.000 peserta. Kemudian pada kegiatan kali ini panitia telah memfasilitasi penginapan dan konsumsi seluruh asatidzah dan keluarga yang berjumlah kurang lebih 200 orang. Panitia juga telah menyiapkan konsumsi untuk seluruh peserta yang berjumlah kurang lebih 600 sampai kurang lebih 6.000 sampai 7.000 orang. Demikian pula kami juga telah menyiapkan penginapan untuk mereka. Kami berharap semoga pelayanan yang kami berikan ini memberikan manfaat besar dan meninggalkan kesan yang baik kepada seluruh hadirin sekalian. Dan tidak lupa kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, terkhusus kepada tamu undangan dan para asatidzah al-kiram yang kami muliakan dan kami hormati. Kami mohon maaf atas sekian banyak kekurangan dari pelayanan kami, dan kami mewakili teman-teman panitia tabligh akbar sekali lagi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan
Ini mungkin yang bisa kami laporkan pada kegiatan kali ini, dan kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan sedikit sambutan dan juga nasihat singkat dari salah satu pembina dari Forum Asatizah Ahlussunnah wal Jamaah Sesul Selbar, yang akan diwakili insyaallah oleh Al-Ustaz Mustamin Musaruddin LC hafizahullah ta'ala. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dan dakwakannya serta dalam rangka untuk tarbiyah dan pendidikan yang berlandaskan kepada kitabullah Al-Quran Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para a'immah yang mengikuti mereka. Yang mana adanya kegiatan seperti ini, Tabligh Akbar kali ini, adalah karena kesatuan dan kuatnya pandangan bahwa pemahaman Islam yang kafah, yang memiliki nilai-nilai keadilan atau moderat, tidaklah cukup hanya difahami oleh atau di kalangan asatidz saja, dan membiarkan masyarakat dan kaum muslimin pada umumnya buta terhadap prinsip-prinsip yang benar, utamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, seperti misalnya tentang ketaatan kepada waliul amr, kepada pemerintah, tentang amar ma'ruf nahi munkar yang sebenar-benarnya. Juga demikian pula prinsip-prinsip yang lainnya yang dibangun di atas ilmu yang benar, kemudian bagaimana menerapkannya dengan penerapan yang sebenarnya sesuai dengan manhaj ataupun jalannya para sahabat, para tabi'in dan para a'immah yang mengikuti mereka. Yang tentu saja semuanya itu adalah untuk mewujudkan masyarakat muslim yang berilmu dan beramal saleh, untuk mendatangkan keberkahan bagi setiap muslim itu sendiri, demikian pula keberkahan bagi seluruh penduduk negeri Indonesia yang kita cintai ini. Adapun penyelenggaraan kegiatan Tabligh Akbar ini, sebagaimana yang telah disebutkan, adalah diprakarsai ataupun diselenggarakan oleh Forum Asatizah Ahlussunnah Sulawesi Selatan dan Barat dengan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Wajo dan Yayasan Islamic Center Kabupaten Wajo Sulsel, dan didukung oleh beberapa lembaga diantaranya Pesantren Ahlussunnah Sulawesi Selatan dan Barat, Markas Dakwah, Peridu Dakwah, Madrasah Sunnah, demikian pula Hafayu TV, Sanwa Media Siraman Hikmah, Radio An-Nasiha 88,2 FM, TV An-Nasiha, demikian pula Ta'amir Masjid Imam Syafi'i Sengkang, demikian pula Yayasan Islam Karim. Ya. Dan terakhir, dengan harapan semoga kegiatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi berkah, yang memiliki berkah. Kami mohon kesediaan kepada Bapak Bupati untuk membuka kegiatan Tabligh Akbar ini dengan resmi. Dan untuk semuanya kami ucapkan jazakumullah khaira wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada sambutan dan juga pembukaan dari Tabligh Akbar Ahlussunnah wal Jamaah Sesul Selbar ke-14 Kabupaten Wajo, yang insya Allah akan dibuka oleh Bapak Bupati Wajo, Bapak Dr. Haji Amran Mahmud SHOS MSI Hafizahullah Ta'ala. Baik, kepada Bapak Bupati Wajo kami mengundang dengan hormat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, yang saya hormati mewakili Bapak Dandim 1406, yang saya hormati Bapak Kapolres Wajo, tadi saya beriring dari Masjid Agung, ya mungkin beliau di lapangan karena beliau akan mengamankan betul baik lalu lintas maupun segala-galanya insya Allah. Yang saya hormati Rektor Institut Lamadu Keleng, Bapak Profesor Dr. Haji Andi Syardin Andi Jema, MSc. Yang saya hormati para tamu-tamu kehormatan kita, dalam hal ini Ketua Forum Asatidza Al-Mukarram Al-Ustaz Mustamin Nasaruddin LC, yang sekaligus mewakili pembina Forum Asatidza se-Sulawesi Selatan, dan tentunya para narasumber, para alim ulama, tokoh agama, para tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang alhamdulillah sedang berada di Kompleks Islami Center Palaguna, yang tentunya sekarang ini dalam binaan Ketua Yayasan Bapak Tilva yang luar biasa, kurun waktu 2 tahun ya beliau merevitalisasi tempat ini. Jadi tempat ini boleh dikata hanya masjidnya yang berfungsi dengan perpustakaannya, tetapi alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kita benahi bersama-sama sehingga di sini ada anak kita 60 yang sedang mondok tahfidzul Al-Qur'an. Ya, karena di wilayah Kabupaten Wajo kami galakan kegiatan-kegiatan pondok tahfidzul Al-Qur'an yang sekarang ini ada 80 pondok tahfidz yang membina kurang lebih 4.000 anak-anak kita yang akan menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Kita doakan mudah-mudahan ya kurun waktu 3-5 tahun ini akan tercetak ribuan penghafal Al-Quran insya Allah. Para tamu-tamu kehormatan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah tak ada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali puji dan syukur atas karunia dan curahan rahmatnya. Pada pagi menjelang siang ini kita diberi kesehatan untuk bertemu bersilaturahim dalam rangkaian acara pembukaan Tablik Akbar ke-14 se-Sulawesi Selatan yang alhamdulillah dengan mengangkat tema Lolongan Baraka Lino Akhirat. Ya, semoga kedatangan Bapak Ibu di Islamic Center Palaguna ini insya Allah akan dibukakan pintu barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan bumi Wajo, bumi Lamadu Keleng, bumi pahlawan nasional, semoga tetap menjadi daerah berkah yang terus mencetak ulama. Dan alhamdulillah ya sudah cukup banyak ulama-ulama besar yang telah lahir di wilayah Kabupaten Wajo. Ibu bapak hadirin saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini yang paling bersyukur ya dalam acara ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Kenapa bersyukur Bapak Ibu? Ini tidak mudah mendatangkan ya orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, ini kita sangat bersyukur hari ini
3 acara besar yang baru selesai saya hadiri ini, ya, menghadiri semua orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda bahwa Kabupaten Wajo ini akan semakin mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terbukti Bapak Ibu, akhir tahun 2022 Kabupaten Wajo ini adalah penghasil gabah terbesar di Indonesia nomor 1. Ya, hampir 1 juta ton padi kami produksi di akhir 2022 kemarin Desember. Ya, mengalahkan Indramayu, mengalahkan Kerawang, Bekasi yang selama ini. Jadi sepanjang sejarah, ya, baru kali ini Wajo memproduksi gabah hampir tembus 1 juta ton padi. Nah, ini semua karena berkah, ya, para ulama-ulama, para pondok pesantren, para penghafal-penghafal Al-Quran, dan hari ini berkumpul lagi se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat datang mendoakan kami. Ya, maka inilah saya katakan tadi, yang paling bersyukur dan berterima kasih hari ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Jazakumullahu khairan jazira. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, membalas, ya, semua apa yang Bapak Ibu hadirkan hari ini. Luangkan waktu, luangkan kesempatan, tinggalkan keluarga, ya, berkumpul dalam majelis ilmu, berkumpul untuk bersama-sama menjadikan sebuah spirit membangun keumatan, membangun kemaslahatan, membangun peradaban, ya, membangun agama Allah. Dan hari ini saya tentu sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya. Hanya Allah yang bisa membalas Bapak Ibu. Saya dilantik 15 Februari 2019. Ini memasuki tahun kelima Bapak Ibu. Alhamdulillah, ya, sejak kami cetuskan yang namanya program Gerakan Masjid Cantik, saya mengeluarkan peraturan Bupati Bapak Ibu, ya, untuk melakukan intervensi. Karena ada lebih 800 masjid di Wajo, saya sering ke pelosok, saya sering singgah di beberapa masjid. Saya biasa menangis hati saya kalau mendapati masjid yang tidak terurus, mendapati masjid yang tidak bagus tempat wudunya, mendapati masjid yang tidak memenuhi syarat fasilitas buang hajat dan beberapa fasilitas-fasilitas lainnya. Sehingga itulah Bapak Ibu, saya tergerak membuat sebuah program dari 25 program yang saya prioritaskan. Salah satunya adalah Gemantik, yaitu Gerakan Masjid Cantik. Bukan mempermewah masjid Bapak Ibu, bukan mengganti keramiknya yang mahal, tidak, ya, tetapi kami membuat peraturan Bupati untuk membuat standar secara fisik masjid-masjid kita di Kabupaten Wajo. Mudah-mudahan kami bisa wujudkan, ya, bukan cuma tempat ibadahnya, tetapi seluruh sarana dan prasarananya itu betul-betul bisa, ya, terpenuhi Bapak Ibu. Bayangkan kalau ada najis dari tempat wudhu atau tempat toilet kita bawa masuk di sini, siapa yang tanggung jawab? Ya, siapa yang berdosa? Bayangkan kalau air wudhu yang kita kumur-kumur, yang kita pakai bertahara, bersuci, ada najis di dalamnya Bapak Ibu, siapa yang tanggung jawab? Maka itulah kami terus bersosialisasi, kami terus mengundang, ya, ketua-ketua masjid, pengurus-pengurus masjid, melakukan perubahan mindset, bagaimana tata kelola masjid yang selama ini, ya, identik masjid itu hanya tempat ibadah, tempat sholat. Padahal masjid itu adalah pusat yang bisa dijadikan tempat pembinaan umat, utamanya generasi-generasi anak-anak kita. Bayangkan anak-anak kita yang lebih banyak dari kita Bapak Ibu, seperti apa masa depannya kalau kita tidak persiapkan dengan baik. Padahal Allah sudah ingatkan dalam salah satu ayatnya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, wal yasalladzina law taraku min halfihim dzurriyyatan di'afa afu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida.
Hendaklah kamu, kata Allah, khawatir akan meninggalkan generasi-generasi, meninggalkan anak-anak yang lemah ilmunya, lemah akhlaknya, lemah budi pekertinya, lemah keterampilannya, skillnya, lemah ekonominya. Seperti apa generasi nanti akan datang kalau seperti itu yang selalu kita persembahkan? Maka itulah tanggung jawab kita semua. Maka kita jadikan masjid ini untuk membina tadi generasi-generasi kita. Maka itu dalam peraturan bupati yang kami keluarkan ada 2 sasaran penting di dalamnya, adalah menstandarisasi masjid ini secara fisik. Yang kedua adalah bagaimana memakmurkan masjid. Apa gunanya masjid selalu dibiayai, disumbangkan orang, kemudian jamaahnya itu terus? Apa gunanya kalau masih ada anak-anak kita di sini yang masih buta aksara Al-Quran? Maka kami wajibkan untuk menghadirkan taman pendidikan Al-Quran. Masih banyak anak-anak kita yang sekolah di sekolah-sekolah umum, hadirkanlah madrasah diniyah di masjid-masjid ini, agar menambah skill, pengetahuan tambahan agama kepada mereka. Masih banyak anak-anak kita yang punya skill, kemampuan menghafal Al-Quran, yang bisa menjadi dokter penghafal Al-Quran, bisa menjadi arsitek penghafal Al-Quran, bisa menjadi birokrat, camat, lurah, bupati penghafal Al-Quran di masa-masa yang akan datang. Maka itu kita harus persiapkan mulai sekarang. Maka kita harus rubah mindset tata kelola masjid ini. Bapak Ibu hadir datang di tempat ini, setidak-tidaknya mendoakan kami masyarakat Wajo untuk tetap punya semangat dan spirit bersama untuk membangun peradaban ini, membangun generasi-generasi Quran. Bapak Ibu, bayangkan kalau tadi yang 4.000 menjadi penghafal Al-Quran dalam waktu 5 tahun, insya Allah 20 tahun akan datang kita sudah siapkan generasi Quran. Ya, ada sesuatu yang positif, ya, dan pasti banyak hal-hal negatif, ya, banyak hal-hal yang berkurang. Saya mewakili seluruh masyarakat Wajo menyampaikan permohonan maaf, beribu maaf sekiranya dalam kunjungan Bapak Ibu selama berada 2 hari di Kabupaten Wajo ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang tidak patut, ada hal-hal yang tidak pantas. Saya mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Wajo menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan juga berharap Bapak Ibu ya bisa berkunjung ke wisata belanja di Pasar Sentral. Bapak Ibu, di sana banyak gamis yang bagus dan murah. Saya yakin lebih murah dari Pasar Butung. Ya, jadi di situ kelebihannya orang Wajo, Bapak Ibu. Ya, pedagangnya orang-orang Wajo. Ya, yang penting sudah untung biar sedikit. Bisa dibuktikan, Pak. Cari baju, pakaian gamis, ya, pakaian muslim yang sama dengan di Pasar Butung, yang sama dengan di Makassar, ya, insya Allah lebih murah di sini dengan barang yang sama. Makanya di sini banyak yang beli grosiran dan banyak penjual-penjual, pedagang-pedagang dari Tenggara, dari berbagai kabupaten datang di sini belanjanya. Tidak perlu lagi ke Tanah Abang, tidak perlu lagi ini, karena memang di sini malah ada di sini yang bikin sendiri, yang sudah punya brand sendiri, ya. Nah, jadi untuk itu sekali lagi ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya menyisihkan sebagian isi kantongnya untuk berbelanja di Kabupaten Wajo, supaya dinikmati juga masyarakat kami ya kedatangan Bapak Ibu ya. Selain doanya juga rezekinya telah dibelanjakan, dan uang itu akan berputar ke sana kemari, dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Wajo. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekurangan panitia terkait konsumsi, ya hubungi saya, kita selesaikan secara adat, ya. Tidak boleh ada orang lapar di Wajo, ya, itu apalagi penghasil beras terbesar di Indonesia, ya. Jadi kalau ada yang
Ini tolong panitianya ya. Terima kasih sekali lagi ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, membimbing kita semua, dan terus memberikan ya rezeki kepada kita semua untuk berjuang bersama membangun agama Allah insya Allah. Demikian mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan memohon ridha dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, membuka secara resmi tablik akbar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-14 se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.